struktur partai buruh tidak bisa memastikan kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi. Oleh karena itu ini butuh semua pihak, termasuk dari pemilih, para rakyat banyak ikut mengawasi di TPS-TPS, khusus dari TPS hingga ke kecamatan begitu ya. Itu utamanya tuh, supaya memang C1 itu kita pastikan tidak berubah begitu. Nah, di partai buruh memang sudah disusun rencana-rencana itu untuk mengawal gitu, mulai dari orangnya hingga pada sistem untuk mengawal penghitungan suara nih Mas, untuk memastikan supaya tidak ada perubahan, ada siluman-siluman. Kan itu kita dengar di masyarakat banyak ya, tiba-tiba di kecamatan nanti berubah itu suara, digeser-geser begitu. Tapi di partai buruh kita ada langkah-langkah untuk melakukan pengawalan suara ya. Yang kedua soal statement Presiden Partai Buruh nih, saya pikir banyak yang sebenarnya sudah dikeluarkan ya, tetapi di Partai Buruh sendiri itu sudah dibentuk jubir nasional Partai Buruh. Saya termasuk salah satu jubir untuk Partai Buruh Nasional. Jadi ini ya itu masukan ya, supaya nggak semuanya terpusat menunggu semua presiden partai, tapi juga partai bisa lebih banyak menyuarakan isu-isu terbaru atau isu-isu yang penting untuk segera disikapi. Jadi kalau saya bicara di sini artinya sebagai juru bicara Partai Buruh nih Mas Eko nih, gitu. Walaupun tadi saya sudah sampaikan tuh artinya dianggap sebagai suara dari Partai Buruh. Nah ini banyak, timnya banyak, ada 20-an lebih, sehingga nanti harapannya bisa lebih responsif lah dalam respon isu-isu yang berkembang gitu. Lalu saya ada keyakinan ya bahwa soal kelas pekerja ini ya, bahwa walaupun kita juga berusaha keras ya soal definisi atau pengertian pekerja ini kan masih sangat identik dengan pekerja pabrik begitu. Nah ini memang menjadi pekerjaan rumah di Partai Buruh, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari elemen yang bergabung di Partai Buruh itu sudah sangat beragam, tidak lagi bisa dicirikan hanya buruh pabrik, seperti contoh Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabung di Partai Buruh. Kami dari Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota juga bergabung di Partai Buruh, artinya elemennya sudah menjadi lebih banyak, termasuk buruh migran, PRT, pekerja rumah tangga itu juga bergabung di situ, ada ojol juga, artinya menjadi lebih luas. Cuman memang ini masih menjadi pekerjaan yang berat untuk mensosialisasikan di masyarakat bahwa yang disebut dengan pekerja itu tidak hanya buruh pabrik, tapi kita beri pengertian yang lebih luas bahwa orang-orang yang selama ini dimarginalkan, orang-orang yang selama ini ditindas itu bagian dari kelas pekerja, dan partai inilah menjadi rumah bagi orang-orang yang ditindas. Nah ini terus terang karena ini juga masih partai baru, walaupun kita sudah sangat berupaya, salah satunya tidak hanya media sosial, karena juga media sosial punya keterbatasan, tetapi juga melalui salah itu salam satu pintu, itu mensosialisasikan dari rumah ke rumah, itu untuk bahwa partai buruh itu bukan hanya buruh pabrik, tapi ini adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, mustadafin yang selama ini dilemahkan oleh negara begitu. Lalu juga ini menarik nih, saya juga soal non partisan ini, banyak teman-teman di gerakan sendiri itu yang malu-malu gitu untuk menentukan sikap. Sebenarnya pengen gitu, sebenarnya setuju gitu, tapi untuk menyatakan oke, aku dukung aja dulu deh, nggak usah ngomong gabung gitu, aku dukung di umpama partai buruh gitu, itu ada rasa malu. Saya nggak tahu ini kenapa, jangan-jangan nih saya nggak jangan-jangan ya, banyak NGO melakukan itu kan karena persyaratan donor nggak boleh partisan ya, non partisan ya, jadi masih dan terikat dengan donor sehingga kurang leluasa nih untuk bergerak. Sehingga ya sudah akhirnya kita ini jauh dari politik ya, padahal politik kita ini kan menentukan kehidupan kita sehari-hari, harga bawang yang dijual oleh tukang sayur yang lewat depan rumah kita dipengaruhi oleh politik gitu. Nah, tapi ketika mengeluarkan sikap NGO, kita non partisan. Oh iya, karena itu kan persyaratan memang. Persyaratan donornya harus non partisan. Nah, jangan-jangan begitu gitu sehingga membuat menjadi tidak leluasa. Ini saya mohon maaf nih, ini hanya dugaan. Jadi belum tentu benar, tapi saya pikir saya sih harapannya gitu, partisan itu maksud saya mesti kita maknai ulang begitu ya. Ini mesti kita maknai ulang, yang disebut non partisan itu artinya kita nggak boleh diem nih gitu loh maksudnya. Jadi harus partisan, harus dalam arti harus berpihak gitu, harus berpihak kemana gitu. Nah itu yang saya pikir ini seakan-akan kan kita dijauhkan dari politik. Politik itu dianggap sesuatu yang kotor begitu ya. Yang membuat kotor kan orangnya, perilaku orangnya, bukan politiknya begitu. Nah ini partisan itu dianggap sesuatu yang kotor, kita nggak boleh terlalu dekat dengan politik itu atau terasosiasikan dengan partai politik. Nah ini saya pikir perlu kita kaji ulang ya. Apakah betul anggapan itu gitu, dan kalau ini kita biarkan kan tentu semakin
justru akan semakin jauh gitu, dan akhirnya benar-benar politik itu ya betul-betul kotor. Berikutnya sistem pemilu yang tidak adil, betul. Nah, sebenarnya Partai Buruh sudah melakukan berbagai upaya, Mas Eko, walaupun belum bisa mengubah semua ya. Salah satunya soal yang kita komplain waktu itu tuh soal ketika proses pendaftaran partai politik gitu. Contohnya partai-partai baru itu disyaratkan untuk verifikasi faktual gitu, sedangkan partai-partai lama, partai-partai parlemen itu tidak diharuskan verifikasi faktual. Itu sudah digugat ya gitu, tapi ya kemudian itu kalah ya, gitu. Karena itu tidak adil ya. Karena belum tentu partai-partai lama umpama bisa memenuhi syarat administrasi, tapi faktualnya belum tentu mereka sebenarnya memiliki kecukupan gitu. Nah, tapi secara aturan itu masih tidak adil. Contoh lain itu parliamentary threshold gitu. 4% itu tidak menghargai suara rakyat begitu. Kalau kurang dari 4% kan artinya untuk yang DPR RI atau nasional itu tidak bisa masuk. Padahal suaranya ada nih, seumpama saya nih dapat suara yang sebenarnya dari harga kursi, dari hitungan kursi dapat di dapil saya umpama. Tapi karena secara nasional 4% nggak dapat, sehingga suara saya nggak masuk. Itu kan pernah terjadi waktu itu di Partai PSI ya, Chris Natali waktu itu dapat suara terbanyak itu di dapil 3 DKI Jakarta. Tapi karena nasionalnya nggak dapat, ya itu nggak lolos juga. Nah ini ya kan nggak adil, artinya nggak dihitung suara rakyat menjadi sia-sia gitu. Nah ini coba digugat, tapi ya kembali lagi belum punya pengaruh di dalam kan. Ini kan masih baru, kita baru akan ikut kompetisi ya, sehingga kita belum bisa mempengaruhi di dalam. Sedangkan di dalam masih dikooptasi oleh partai-partai besar yang nggak ingin ada kompetitor gitu di dalam gitu, sehingga ya jalannya masih terjal. Tapi saya percaya ya dengan banyaknya kasus-kasus yang berkembang sekarang ini, dengan situasi ekonomi, harga-harga pokok yang semakin naik, saya percaya ketika didatangi caleg atau segala macam, banyaklah sekarang ini masyarakat yang mulai berpikir lah, wah bisa jadi duitnya diterima tapi belum tentu orangnya dipilih. Karena ini banyak sekali kita temui. Karena contoh di JRMK Jakarta ini juga lakukan salah satu tadi, kita bahasanya nge-rap door to door begitu. Kita dapatkan banyak informasi bahwa banyak caleg yang bagi duit, bagi sembako, tapi soal pilihan itu kita nggak akan terpengaruh. Dan berdasarkan riset pernah saya baca itu kan hanya 40% ya. Jadi kalau mereka caleg bagi-bagi uang, yang jadi suara betul itu hanya 40%. Saya harap di pemilu besok itu turun lagi, supaya pada kapok tuh yang bagi-bagi duit gitu loh.